Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami kau boleh kau ingatkan untuk bertobat. Untuk meletakkan kehendak kami kepada kehendak-Mu. Keinginan kami, harapan kami kepada keinginan-Mu. Engkau akan datang dan Engkau sendiri yang akan datang. Untuk membuat kami sadar bahwa panggilan kami adalah menjalankan kehendak-Mu. Supaya kami bahagia dan damai. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin kita kurang memperhatikan bahwa pertobatan itu sesuatu yang sangat fundamental. Sesuatu yang merupakan kewajiban dan keharusan supaya kita bahagia, damai. Kita diajak untuk berani mendengarkan orang lain, terbuka pada orang lain. Kami diajak untuk bahwa kehidupan kami itu tidak dapat diselamatkan oleh kami sendiri. Secara manusiawi saja kita butuh orang lain, kita butuh mendengarkan, kita butuh pendapat, kita butuh diskusi, supaya kita menjadi lebih baik dalam perjalanan hidup ini. Seandainya tidak ada sikap mendengarkan dan sikap terbuka, maka hidup kita menjadi kacau. Seandainya kita tidak bisa bergaul dengan orang lain dan mendengarkan dan berdiskusi, bekerja sama dengan orang lain, kita membutuhkan orang lain. Itu saja bentuk pertobatan yang dimana kita terbuka dan mendengarkan orang lain. Apalagi ketika kita bersama Tuhan, ya, karena Tuhan yang mengontrol hidup kita, Tuhan yang menentukan hidup kita, Tuhan yang memberikan segala-galanya kepada kita kalau kita mau membuka diri kepada Dia. Jadi ini juga kita harus sadar bahwa siapakah kita sesungguhnya. Kita bukanlah siapa-siapa, kita hanya diciptakan, kita dibentuk oleh Tuhan, diolah supaya menjadi seperti Dia. Seperti yang Dia kehendaki bagi kita. Dan itu sekali lagi bukan yang gampang karena kita berhadapan dengan egoisme kita, keinginan kita, kemauan kita. Ya. Itu suatu bagian yang dimana kita harus menyesuaikan diri dengan kehendak Dia. Nah, karena itulah maka kita diberi contoh hari ini dalam diri Santo Yohanes Pembaptis. Ya. Dia utusan Allah, dia mengingatkan kita dan dia sendiri yang memulai itu dengan berada di hutan, ya, mendengarkan kehendak Tuhan dalam keheningan, dalam kesunyian. Dia sendiri mencoba mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam diri dia. Dan dia tahu apa yang Tuhan kehendaki, maka dia mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan, kabar pertobatan. Ya. Dia diutus Tuhan untuk meluruskan jalan yang berliku-liku, jalan yang berbatu-batu diratakan, dan gunung yang jalan yang bergunung-gunung atau berbukit-bukit diratakan. Itu simbolisme dari bagaimana kita mempersiapkan hati kita, batin kita, hidup kita, supaya ketika Tuhan datang itu menjadi gampang, menjadi lurus, menjadi mudah untuk menerima, ya, kehendak Tuhan, menerima, mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Maka para saudaraku terkasih dalam Kristus, di masa Advent ini, minggu kedua, sekali lagi kita tidak hanya berfokus kepada pertobatan dalam arti kita sendiri yang mengusahakannya itu, karena itu hampir mustahil bahwa kita bisa mengubah diri kita sendiri, hampir mustahil. Maka kita bersandar kepada kehendak Allah yang ingin kita mendengarkan apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan, supaya kita bisa memahami, mengerti, ya, dan mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Dia. Sekali lagi para saudara, minggu kedua ini kita diajak untuk berfokus kepada Tuhan sendiri. Ya. Tuhan yang datang. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah.
Dan kita hanya diminta untuk membuka diri supaya Tuhan bisa mengubah hidup kita. Sekali lagi, Tuhan hanya meminta kita membuka diri baginya supaya dia bisa mengubah hidup kita. Dan supaya kita bahagia, supaya kita damai, supaya kita tentram, supaya kita sampai kepada apa yang dia kehendaki bagi kita. Semoga hati kita terbuka dan membuka diri untuk kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan saya, sehingga kita memiliki suatu kerinduan untuk mengubah hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.